Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait dengan ambang batas parlemen. Ambang batas 4% yang saat ini berlaku ini harus direvisi dan akan diberlakukan pada tahun 2029 nantinya. Apakah penetapan ambang batas 4% ini, penetapan angka 4% sebagai ambang batas parlemen ini sudah sesuai dengan pemilu proporsional atau tidak? Kita akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara TVRI dengan judul MK Revisi Ambang Batas Parlemen 4% bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir di studio maupun secara daring sejumlah narasumber. Kita akan perkenalkan satu persatu yang sudah hadir di studio. Prof. Juanda, pakar hukum tata negara. Prof. Juanda, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sehat ya Prof, ketemu lagi kita. Sehat selalu. Baik, terima kasih sudah hadir di tengah hujan dan kemacetan pada Jumat malam nih. Prof. Juanda sudah hadir di studio TVRI. Yang sudah hadir secara daring di malam hari ini, saya akan sapa Pak Guspardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI. Pak Guspardi, Assalamualaikum, selamat malam. Pak Guspardi langsung dari Sumatera Barat ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dengan Jaya di studio. Terima kasih Pak Guspardi sudah bergabung bersama kami Pak malam hari ini. Ya. Dan juga Mbak Titi Anggraini, pengajar pemilu FHUI sekaligus Dewan Pembina Perludem. Mbak Titi, Assalamualaikum, selamat malam Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romi Maulana, manajer advokasi dan hukum Seknas JPPR. Mas Romi, selamat malam. Salam sehat Mas Rom. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Baik, sebelum saya akan berbincang di kesempatan malam hari ini, kita akan lihat kembali terkait dengan putusan yang sudah dikabulkan MK terkait dengan ambang batas parlemen 4% berikut ini. Permohonan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Ya, itu tadi bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Saya langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau ngobrol kemarin ini kan waktu yang perjuangan yang cukup lama begitu. Waktu Mbak Titi menjadi Direktur Perludem 2013 kalau tidak salah. Kalau tidak salah juga Perludem sempat di tahun 2019 ya, pasca 2019 ini juga pernah mengajukan, dan di pertengahan Agustus 2023 lalu pada akhirnya putusan sudah dikeluarkan. Apakah cukup puas Mbak Titi dengan apa yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas 4% ini Mbak Titi? Ya, tentu saja sebagai pegiat pemilu, peneliti pemilu, dan juga orang yang meminati isu kepemiluan, saya ingin menekankan bahwa perjuangan ini bukan perjuangan partisan, bukan perjuangan dalam rangka memuluskan agenda partai politik tertentu, karena ini cukup banyak beredar nada-nada provokasi ya, yang saya kira tidak mencerminkan apa yang menjadi inisiatif atau kemudian kemauan kami di balik permohonan ini. Jadi betul sekali, pengujian soal ambang batas parlemen sama seperti halnya ambang batas pencalonan presiden, bukan sekali dua kami ajukan, tetapi berkali-kali. Dan itu sudah dilakukan bahkan di tahun 2013 ketika saya masih menjadi Direktur Perludem, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi waktu itu Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan soal ambang batas parlemen di daerah itu dihapuskan, tetapi ambang batas parlemen di nasional atau DPR RI tetap berlaku. Lalu kemudian 2020 waktu saya masih Direktur Perludem juga sempat mengajukan kembali, lalu kemudian saya mengakhiri masa tugas dan dilanjutkan oleh Direktur yang sekarang, Mbak Hoirunisa Nur Agustiati. Jadi apa sih yang menjadi latar belakang pengajuannya? Pertama,
adalah karena kami ingin memastikan kedaulatan rakyat itu ditegakkan secara otentik, secara betul-betul optimal begitu ya. Dengan demikian maka setiap suara warga jangan sampai terbuang dan sebisa mungkin dikonversi menjadi kursi di parlemen. Jadi itulah yang disebut dengan setiap suara adalah berharga. Yang kedua adalah bagaimana menjaga konsistensi sistem pemilu yang kita anut. Sistem pemilu kita adalah proporsional. Proporsional itu apa artinya? Artinya proporsionalitas perolehan kursi dibandingkan dengan perolehan suara. Kalau suaranya 10%, maka kursinya 10%. Itulah sistem proporsional. Dan yang ketiga adalah yang juga penting, setiap kebijakan kepemiluan itu harus diambil dengan formula, metode, rumus yang terukur, yang akuntabel, yang ilmiah, yang mampu dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan selera begitu saja ketika menghendaki misalnya langsung dirumuskan tanpa penjelasan yang mampu dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu ada aspek kedaulatan rakyat, ada aspek keadilan pemilu, dan juga ada aspek rasionalitas kebijakan yang diperjuangkan melalui permohonan ini. Nah, latar belakang berikutnya ada yang melatar belakangi pemberlakuan ambang batas parlemen. Ternyata dari pemilu ke pemilu terus naik. 2009 2,5% dari total suara sah nasional, 2014 3,5%, dan 2019 terakhir itu 4% dengan undang-undang yang sama yang digunakan di pemilu 2024. Dan ternyata implikasinya adalah ada puluhan juta suara pemilih yang sudah datang ke TPS memberikan suaranya, namun tidak bisa dihitung dan dikonversi menjadi kursi karena partai yang dipilihnya tidak lolos ambang batas parlemen 4%. Pada 2019 tercatat ada 13.500.000 lebih suara pemilih yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi karena partai yang dipilihnya tidak lolos ambang batas parlemen. Dan itu merupakan distorsi terhadap kedaulatan rakyat. Dan dalam konteks berikutnya ternyata menciptakan disproporsionalitas terkait dengan implementasi sistem pemilu yang kita anut. Jadi dengan demikian kami meminta kepada mahkamah sebenarnya permintaannya sederhana, menggunakan formula atau rumus yang terukur, yang ilmiah, yang akademik, yang akuntabel, yang bisa tetap menjaga kedaulatan rakyat, menjaga proporsionalitas sistem pemilu, sehingga suara rakyat terbuang itu bisa dihindari. Jadi siapa yang akan diuntungkan? Yang diuntungkan tentu adalah pemilih. Yang diuntungkan bukan hanya 1-2 partai, tetapi parlemen kita menjadi lebih inklusif, perwakilan lebih bisa terjaga, dan keberagaman politik bisa diwadahi. Begitu Mas Jaya. Baik, setiap suara sangat berharga itu yang dimaknai oleh Mbak Titi, nggak pada akhirnya jangan sampai terbuang sia-sia begitu. Prof Juanda, artinya kalau berbicara tadi Mbak Titi katakan di 2019 saja ada 13 juta lebih suara pemilih yang terbuang begitu karena tidak bisa dikonversi ke kursi begitu. Tapi gini kan masih berlaku di tahun 2029 begitu ya untuk putusan dari MK ini. Apakah menurut Anda ini sebenarnya bisa berlaku di tahun 2024 atau seperti apa? Tapi kan prosesnya panjang, Prof, kalau 2024 ini. Iya. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Perludem. Walaupun Mbak Titi sudah purna tugas di situ, tetapi sebagai Dewan Pembina ya. Iya, tapi ini merupakan perjuangan yang panjang ya, dan ini adalah merepresentasikan bahwa Perludem ini memang benar-benar untuk kepentingan rakyat. Itu satu. Yang kedua, persoalannya sebenarnya terlepas dari apa yang diputuskan oleh Hakim Konstitusi adalah merupakan sebuah prestasi, tetapi prestasinya itu setengah-setengah menurut saya. Prestasi setengah-setengah artinya apa, Prof? Nanti kalau setengah-setengah begini, menurut saya karena ini kan sudah panjang, sudah berapa tahun yang lalu ya disampaikan, diajukan. Kenapa di akhir dari sebuah proses pemilu 2004 ini diputuskan bahkan itu tidak diberlakukan 2024. Nah, menurut saya kalau memang mau benar bulat dan paripurna Hakim Konstitusi itu menyatakan berlaku 2024 ini. Oh, pertanyaannya apakah misalnya tidak pas karena berlikunya banyak lagi perangkat-perangkat hukumnya harus disesuaikan oleh DPR. Saya kira begini ya, soal di DPR itu bisa cepat bisa lambat tergantung pada kepentingan dan kemauan DPR itu sendiri.
kita tahu ya beberapa tahun yang lalu kalau memang ada kepentingan DPR itu bisa 2 hari selesai itu. Bisa cepat ya, Bisa cepat. untuk membahasnya. Jadi ketika ada yang mengatakan oh ini berliku cocok untuk 2029 saya kira ini juga benar. Tetapi saya mengatakan bahwa ini cocok 2024. Pertama adalah keputusan KPU tentang pencalekan ini kan belum. Ya. Itu nanti 20 Maret kan? 20 Maret. Nah, artinya ini adalah hal yang masih memungkinkan. Yang kedua, argumentasi dari di dalam pertimbangan Hakim Konstitusi itu mengatakan ini untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum dan keadilan. Ya. Nah, ketika itu diwujudkan, berarti ada di 2029, berarti 2024 belum terwujud loh prinsip kedaulatan rakyat. Berapa juta itu suara rakyat yang hangus terbuang, yang akhirnya hilang. Ya. Padahal ini adalah suara rakyat yang sangat satu saja berharga. Oleh karena itu Hakim Konstitusi satu sisi memang mengatakan pertimbangannya untuk kedaulatan rakyat, tapi sisi lain mengabaikan prinsip itu di dalam tahun 2024. Nah ini yang saya katakan tidak kurang sempurna dan setengah-setengah. Masih setengah-setengah. Masih setengah-setengah. Baik, Walaupun oke. ini kita akui bahwa ini adalah sebuah prestasi ya. Nah sebaiknya kalau menurut saya walaupun itu tadi 2029 masih bisa diberlakukan sebenarnya di 2024. Ya. Apalagi putusan MK 90 kan sudah diberlakukan di 2024 begitu. Nah ya, itu kan contoh. cepat juga. Kalau begitu masuk ke wilayah itu, saya ingin mengatakan kenapa Ya. itu bisa Nah, itu. 2024. Kenapa ini tidak? Sekali lagi ada kepentingan begitu. Oh jelas Anda dalam katakan. saya lihat dalam dunia persilatan di negara Republik ini tidak ada lepas dari kepentingan. Oke. Ada kepentingan pribadi, ada kepentingan kelompok Ya. dan ada kepentingan negara. Nah, ini kepentingan negara bukan? Kalau kepentingan negara dicepatkan atau disegerakan seperti sama yang kemarin putusan 90. Baik, ya. Kenapa tidak itu dilakukan? Oke, saya langsung minta tanggapan dari Pak Gus Pardi Gaus, Komisi 2 sendiri sebetulnya apakah proses dari pelaksanaan untuk revisi ambang batas ini dinilai oleh Komisi 2 nantinya akan berliku begitu? Tadi Prof. Juanda katakan setengah-setengah seharusnya bisa dilakukan di 2024. MK-nya setengah-setengah, bukan MK-nya DPR ya. setengah-setengah maksudnya ya. Silakan Pak Gus Pardi, respon Anda. Ya, terima kasih. Pertama, saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Pruden yang selalu antusias dalam menyikapi persoalan-persoalan kepemiluan. Dan dalam hal ini meraih prestasi di mana Mahkamah Konstitusi sudah mengabulkan tentang tuntutan bagaimana parliamentary threshold ambang batas itu dievaluasi oleh pembuat undang-undang. Walaupun terjadi pro dan kontra sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Juanda tadi, kenapa tidak diberlakukan di 2024, kami sebagai pembuat undang-undang tentu sami'na wa ata'na terhadap keputusan MK. Kalau memang MK memerintahkan itu diberlakukan untuk tahun 2024, tentu kita akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Namun sebagaimana diktum daripada keputusan dan Mahkamah Konstitusi itu bahwa keputusan itu diberlakukan untuk tahun 2029 terhadap pelaksanaan pemilu. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya ini adalah langkah yang luar biasa yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana sekarang ini yang saya berikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi adalah ini kan gonjang-ganjing juga bahwa Mahkamah Konstitusi sesuai menurut undang-undang institusi itu adalah menjaga apakah keputusan ketetapan yang diambil oleh pembuat undang-undang itu sesuai dengan undang-undang dasar atau bertentangan dengan undang-undang dasar. Ini sudah rule-nya sudah jelas, sudah betulnya. Artinya apa? Selama ini Mahkamah Konstitusi ikut juga terlibat sebagai pembuat undang-undang. Artinya MK pada hari ini sudah kembali kepada kita sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, bahwa MK itu tugasnya menjaga
memperhatikan apakah undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau bagaimana. Kalau memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk merevisi sesuai dengan amanah itu. Hari ini sudah sesuai dengan kita ini. Tentu saya juga memberikan apresiasi, harusnya keputusan itu bersifat seperti hari ini. Oleh karena itu, ini menjadi catatan penting juga bagi kita bagaimana MK ke depan dalam memutuskan persoalan-persoalan dalam rangka apa yang dilakukan oleh elemen masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dibuat. Apapun undang-undangnya, serahkan kembali kepada pembuat undang-undang, bukan Mahkamah Konstitusi itu sebagai pembuat undang-undang. Nah, oleh karena itu berkaitan karena ini keputusannya adalah untuk diberlakukan bukan 2024, tentu kami dalam hal ini menerima apa yang diputuskan. Jadi tentu kita puas atau tidak puas, tentu ini tidak perlu didiskusikan karena perintah undang MK ini adalah bersifat ingkrah, mengikat dan untuk dilaksanakan. Nah, oleh karena itu tentu kami insya Allah pertama bahwa keputusan ini kami salinannya belum kami terima. Yang kedua tentu kami akan pelajari secara seksama dan melakukan kajian dan melakukan pendalaman terhadap apa-apa saja yang menjadi poin-poin penting terhadap keputusan ini. Jadi jangan kami hanya menerima dari informasi dari berbagai mass media, tentu kami akan bicarakan, musyawarahkan di DPR, khususnya Komisi 2 yang membidangi persoalan ini, lalu tentu kita dipastikan akan menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, apakah akademisi, pemerhati, dan lain sebagainya, dalam rangka kesempurnaan terhadap undang-undang yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk direvisi. Nah, oleh karena itu yang direvisi itu adalah persentasenya, bukan ambang batasnya. Nah, perlu dicatat bahwa yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa yang direvisi itu 4%-nya. Oleh karena itu ke depan berapa yang tepat ambang batas yang akan dilakukan, yang akan ditetapkan pada pemilu 2029. Apakah 3%, 2%, sebab bagaimanapun kita tentu perlu juga melakukan penataan partai politik di Senayan. Misalkan kalau seandainya kita los saja untuk menetapkan tanpa ambang batas, itu bagaimana Senayan jumlah partai ada 18, ini tentu akan terjadi juga dinamika yang luar biasa. Dan di satu sisi kita kan juga berupaya untuk melakukan penataan itu, bagaimana partisipasi daripada pemilih tidak diabaikan. Di satu sisi penyederhanaan terhadap partai politik adalah juga merupakan keniscayaan. Ya, saya langsung minta tanggapan dari Mas Romi tentang apa yang tadi sudah diungkapkan Mbak Titi, Prof. Juanda dan juga Pak Gus Pardi begitu. Ada beberapa hal Pak Gus Pardi tadi katakan ini sebenarnya baik untuk penyederhanaan lalu juga penataan parpol. Tapi di tengah dominasi partai-partai besar di Senayan gitu atau di parlemen begitu. Sebetulnya ini apakah sebuah angin segar bagi atau kabar baik bagi demokrasi kita khususnya bagi partai politik begitu terkait dengan kaderisasi atau seperti apa menurut Anda Mas Romi? Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Prinsipnya JPPR mengapresiasi ya segala bentuk tindakan yang diorientasikan pada keberpihakan terhadap pemilih atau rakyat ya, dengan nilai-nilai kedaulatan, kepastian hukum, dan juga keadilan pemilu ya. Ini menjadi poin penting bagi JPPR untuk mensupport dan mengapresiasi segala bentuk yang kemudian diorientasikan pada kepentingan pemilih atau kepentingan kedaulatan rakyat itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga bahwa wacana ambang batas parlemen ini kan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan juga akan berkaitan dengan sistem pemerintahan di negara kita. Kalau kita refleksikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 saat dilakukan amandemen, salah satu syaratnya itu kan adalah penguatan terhadap sistem presidensial. Nah,
wacana penguatan terhadap sistem presidensial ini kan berdampak juga pada upaya untuk melakukan penyederhanaan partai politik. Nah, kita tahu bahwa upaya penyederhanaan partai politik ini sudah dilakukan lewat beberapa cara ya, mulai dari pengetatan pendirian partai politik, kemudian juga persyaratan untuk menjadi peserta pemilu, kemudian sempat diterapkan electoral threshold, dan kemudian juga parliament threshold yang kemudian saat ini diterapkan meskipun dalam sejarahnya mengalami penaikan angka ya, mulai dari 2,5, 3,5 sampai 4. Ya. Nah, pada prinsipnya ini menjadi bagian dari wacana yang kemudian harus diperhatikan juga, bahwa upaya penyederhanaan partai politik ini menjadi penting untuk bagaimana menciptakan atau memperkuat eksistensi dari sistem presidensial agar berjalan dengan stabil dan efektif. Nah, kemudian JPPR sebetulnya belum bisa mencerna ya terkait dengan putusan MK ini, karena kita menganggap ada nilai-nilai yang saling kontradiktif ya. Di satu sisi bagaimana mendorong agar semua pemilih itu hak-haknya setelah menggunakan hak pilihnya itu dikonversi menjadi perwakilan ya. Tapi di satu sisi lainnya MK juga memberikan catatan tetap mempertahankan terkait dengan ambang batas parlemen ini dan juga upaya penyederhanaan partai politik. Yang kita tahu kalau kita berpikir bahwa kedaulatan itu akan seutuhnya gitu ya tersalurkan dikonversi menjadi kursi di DPR, tentunya akan berseberangan atau kontradiktif dengan wacana upaya penyederhanaan dan juga ambang batas parlemen ini. Nah, kemudian di sisi lainnya ini juga akan menjadi bola liar putusan ini, karena MK pun tidak berani dengan tegas berapa angka yang kemudian dianggap rasional dan metodologi yang jelas itu seperti apa. Nah, ketika beberapa pihak ataupun siapapun yang kemudian mengkritisi bahwa 4% itu tidak rasional dan tidak metodologis, seharusnya juga memberikan stimulus ya, bahwa mana metode yang jelas dan rasional, berapa angkanya, agar tindakan-tindakan yang kemudian ditimbulkan ke depan ini bukan tindakan yang irasional ya. Karena kita tahu bahwa MK sendiri mendalilkan ini kewenangan dari DPR ya, atau open legal policy ya, yang nanti prosesnya akan dilakukan melalui proses DPR, yang kita tahu bahwa ketika hal tersebut juga diwacanakan dan kemudian dievaluasi lewat DPR ya sangat berpotensi juga ya nuansanya berbasis pada politik gitu ya, terkait dengan berapa angka yang nanti akan ditetapkan. Bahkan saya melihat juga ada beberapa pendapat dari elit juga yang kemudian malah ingin menaikkan gitu ya, angkanya menjadi 5% atau 7%. Nah, ini kan menjadi bola liar sebetulnya yang harus dikendalikan, dan MK harusnya sebagai lembaga Mahkamah Konstitusi yang kemudian kehadirannya untuk memperkuat demokrasi substansial ini harus berani sebetulnya menetapkan angka berapa yang jelas yang kemudian juga tidak mendiskreditkan kedaulatan pemilih di tengah mempertahankan upaya penyederhanaan dan juga tetap mempertahankan ambang batas ini ya, parlemen ini, sehingga klaim-klaim kebenaran ini akan menjadi liar. Siapa yang berhak untuk mengklaim kebenaran ini? Siapa yang berhak untuk menyatakan bahwa angka berapa itu dianggap rasional dan berbasis pada metodologi yang jelas. Nah, ini kan yang akan menjadi bola liar di publik, dan saya lihat juga di beberapa komentar-komentar netizen juga ini arahnya juga sangat negatif ya. Ini juga menjadi catatan karena kita juga tidak boleh kebal dari kritik otokritik ya dalam dunia demokrasi. Terima kasih. Ya, untuk itu nanti kita akan diskusikan kira-kira metodologi seperti apa begitu yang ilmiah, transparan dalam menentukan ambang batas ini. Mungkin nanti ada pandangan dari Prof. Juanda dan juga Mbak Titi terkait dengan dan juga Pak Gus Pardi gitu. Metodologi seperti apa sebetulnya? Yang tadi Mbak Titi katakan harus terukur, ilmiah, akademik, lalu juga terkait dengan metodologi ini tadi kan Mas Romi katakan begitu, MK seharusnya memberikan stimulus begitu, ataupun mungkin setidaknya memberikan gambaran terkait dengan metodologi yang rasional, yang transparan, yang ilmiah tadi dalam menentukan ambang batas ini. Karena kan kita ini ya selama ini kan tidak tahu kenapa angka PT ini selalu dari 2,5, 3,5, lalu 4 begitu, dan sebetulnya berapa idealnya. Nah, kalau dari Mbak Titi sendiri ada tidak metodologi ataupun juga cara ilmiah yang jelas untuk bisa menentukan ambang batas yang setidaknya sesuai seperti apa, Mbak Titi?
Ya, sebenarnya di dalam permohonan Perludem dan juga dalam referensi studi kepemiluan itu ada beberapa metodologi yang bisa digunakan. Jadi di dalam permohonan kami itu, permohonan Perludem sudah diuraikan rujukan-rujukan metodologi yang bisa dipakai oleh pembentuk undang-undang. Misalnya saja yang kami ilustrasikan di dalam permohonan itu yang perlu ilustrasikan rumusan dari TG PARA. Jadi TG PARA ini mengadopsi Index Effective Numbers of Political Parties in Parliament yang digagas oleh Sartori di dalam konteks mengukur efektivitas konsentrasi kekuatan partai di parlemen. Bahkan kalau dibaca sebenarnya petitum yang diajukan itu sudah menawarkan formula yang bisa diadopsi, yang diambil dari formula yang ditawarkan oleh TG PARA terkait dengan tadi ya efektivitas konsentrasi kekuatan partai politik di parlemen. Memang desainnya adalah dalam sistem presidensialisme, presiden itu membutuhkan dukungan yang signifikan dari parlemen untuk memastikan bahwa program kerjanya bisa berjalan melalui legislasi, anggaran, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini yang ditata itu adalah konsentrasi kekuatan politik yang ada di parlemen, tidak berhubungan dengan seberapa banyak partai politik yang masuk di parlemen. Dan kalau kita merujuk kepada teori kepemiluan, kita tidak hanya bisa menggunakan ambang batas parlemen. Ambang batas parlemen itu efektif mengurangi partai yang masuk ke parlemen, tapi belum tentu dia menghadirkan yang disebut dengan multi partai yang moderat, efektif, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita kembali kepada teori Sartori soal effective numbers of political party in parliament, kita bisa menggunakan formula yang disusun oleh TG PARA. Nah, tetapi memang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak sampai kepada mengadopsi petitum seperti yang diajukan oleh Perludem. Bahkan rumusannya itu sudah ditawarkan. Nah, yang kedua, kalau kita ikuti proses persidangan dan membaca dengan teliti pertimbangan hukum yang diulas di dalam putusan nomor 116 tahun 2023 ini, ada beberapa metodologi yang bisa digunakan yang bisa menyelaraskan antara semangat penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen dan juga semangat untuk menjaga dan menghormati kedaulatan rakyat dan proporsionalitas sistem pemilu. Salah satu yang muncul dari keterangan dua orang ahli, yaitu Didik Supriyanto dan Philips Vermonte, dekan dari UII ya, Universitas Islam Internasional Indonesia, mengatakan bahwa misalnya pilihan-pilihan itu bisa dilakukan pertama secara alamiah dengan menyederhanakan daerah pemilihan atau menyederhanakan alokasi kursi di dapil. Jadi bahasa sederhananya adalah mengecilkan alokasi kursi di dapil. Dengan demikian konversi suara bisa dilakukan, tetapi kemudian bisa mendapatkan konfigurasi keterpilihan yang lebih sederhana. Yang kedua adalah bisa dilakukan dengan formula yang disebut ambang batas fraksi. Jadi menetapkan misalnya di beberapa, kalau kita merujuk kepada ENPP tadi ya, INPP, Effective Numbers of Political Party in Parliament, itu ada formulanya. Contoh misalnya ENPP kita ada berapa? Ada 6. Nah, oleh karena itu misal partai yang nomor 1 sampai nomor 5 itu bisa membentuk fraksi dari sisi perolehan suara. Maka yang ke-6 dan seterusnya dia diminta untuk bergabung membentuk fraksi dengan partai-partai yang lain. Jadi di dalam putusan itu sebenarnya dialektikanya itu muncul pembahasan soal formula metodologi yang merujuk kepada teori kepemiluan itu muncul. Tetapi sayangnya Mahkamah Konstitusi menghindari ketika harus memutuskan memilih rumus atau formula yang sama. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah mengawal tindak lanjut putusan MK ini. Di dalam putusan MK ini, MK menegaskan sejumlah hal sebagai terakhir, Mas Jayadi. Mas Jaya, pertama, kebijakan ambang batas harus menjadi sebuah kebijakan yang berkelanjutan. Yang kedua, dia harus dilakukan dalam sebuah pilihan yang memperhatikan proporsionalitas hasil pemilu dalam desain sistem pemilu proporsional yang kita anut. Yang ketiga, tentu memang dalam desain penyederhanaan partai politik. Yang keempat, yang juga ditekankan di dalam putusan MK ini,
dia harus dilakukan pembahasannya dengan partisipasi masyarakat yang bermakna, melibatkan seluruh para pemangku kepentingan pemilu dan juga melibatkan partai-partai politik non-parlemen. Jadi ini yang justru memang menjadi tantangan dari putusan MK, tetapi saya kira dialektika ilmiah di antara komunitas kepemiluan juga bisa bergulir, karena memang putusan ini menarik ya, menggunakan pendekatan-pendekatan yang mendorong pembuat kebijakan untuk melakukan pembuatan keputusan dalam proses legislasi secara akuntabel dan dengan parameter yang terukur. Kira-kira begitu, Mas Jaya. Baik, karena MK menyatakan begitu 4% ini inkonstitusional dan kemudian tidak dikasih tahu begitu terkait dengan ambang batas konstitusinya berapa begitu. Prof Juanda, Anda melihatnya seperti apa? Tadi sebenarnya kalau dari petitumnya secara jelas begitu, tapi ternyata MK tidak mengadopsi petitum dari Perludem. Terkait dengan metode ilmiah yang terukur, yang tentunya secara akademik juga dan juga akuntabel, Mbak Titi katakan tadi. Ya saya kira benar ya. Dalam konteks ini sebenarnya begini. Pertama soal kenapa MK tidak menetapkan berapa, dan memang ini sekira adalah open legal policy. Ya, dikembalikan lagi ke DPR nantinya. Ke DPR dan pemerintah. Nah, iya, oleh karena itu, tetapi yang jelas sebagai rambu-rambu DPR itu berdasarkan putusan tadi itu adalah ada diatur, ditetapkan secara proporsional. Ya. Adil, ya kan, adil proporsional. Oleh karena itu, tentu dalam rangka berapa yang layak, maka secara metodologis, ya, akademik, maka DPR ini tentu memanggil, ya, tentu nanti akan memanggil para pakar, ya, para ahli-ahli di bidang pemilu untuk menyelesaikan ini kira-kira berapa yang layak gitu loh. Tapi kalau saya misalnya dipanggil, ya, antara 1 sampai 2%. 1 sampai 2%. Apa pertimbangannya Prof ini kalau 1 sampai 2%? 1 sampai 2% artinya dari jumlah penduduk, dari jumlah pemilih, kemudian jumlah kursi di DPR, ya, sekira memang mau tidak mau dalam penguatan fungsi partai politik di Indonesia yang ada di parlemen, maka mau tidak mau parliamentary threshold ini penting untuk diatur ya. Nah, tetapi proporsionalitas yang saya masuk 1 sampai 2% tadi berdasarkan pertimbangan jumlah tadi, penduduk segala macam ya. Nah, tapi itu semua perkiraan saya yang antara 1 sampai 2% itu kira-kira kalau misalnya kursi di DPR itu 580 ya, maka kalau misalnya dia mendapat 1, seandainya 1 disetujui, berarti yang mendapat kalau 1 berarti 6 kursi itu layak untuk mewakili beberapa partai misalnya atau partai tertentu, sehingga inilah yang dimaksud bahwa secara proporsional sehingga tidak hilang ya. Kalau misalnya berapa juta itu kalau 1% misalnya. Kalau misalnya 270 atau katakanlah pemilih misalnya, atau 230 misalnya, maka kalau 1% kan sekitar 2.300.000 toh. Nah, jadi di bawah masih ada yang terbuang begitu ya. Masih ada yang terbuang. Tapi kalau misalnya mau nol benar, saya kira itu juga tidak layak dan tidak bisa diterima secara akal sehat dan berdasarkan prinsip demokrasi kita. Seolah-olah semua nanti partai politik masuk di Senayan sana ya. Kalau 0, berapa misalnya, kalau 0,9 misalnya, makanya saya bilang 1 sampai 2. Tapi di atas 2 juga, saya kira tidak juga proporsional. Ya. Baik. Saya langsung ke Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi tadi Prof Juanda. Mas Jaya, sedikit saya ingin menambahkan sebelum ke Pak Gus Pardi. Di dalam permohonan Perludem itu berdasarkan simulasi yang dilakukan, angka yang diusulkan yang disebut dengan ambang batas parlemen efektif itu adalah 1%. Tadi menyambung 1%. Baik, saya ke Pak Gus Pardi. Tadi Mbak Titi sudah jelaskan, Prof Juanda sudah jelaskan. Komentar Anda Pak Gus terkait dengan 1 sampai dengan 2% tadi kalau misalnya Prof Juanda. Apakah Anda juga setuju begitu? Meskipun ini juga terlalu awal ya, karena ada prosesnya juga untuk memanggil para ahli tadi yang dikatakan Prof Juanda. Silakan Pak Gus. Ya, pertama saya melihat dan menangkap apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa penguatan terhadap presidensil adalah sebuah keniscayaan, kemudian
penyederhanaan partai di parlemen juga merupakan sesuatu yang kita butuhkan. Lalu ambang batas juga diperlukan. Ini kesimpulan yang saya tangkap dari pembicaraan kita dalam diskusi pada malam hari ini. Oleh karena itu tentu kita dan saya sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah mengawal produk hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Apakah dia sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau tidak? Artinya Mahkamah Konstitusi harus komit dengan apa yang ditetapkan oleh undang-undang. Kalau seandainya bertentangan, dia kembalikan kepada pembuat undang-undang, yaitu DPR bersama pemerintah. Kalau seandainya sudah ada kalimat 3%, 2%, berarti sudah melanggar khitah, tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi berarti Mahkamah Konstitusi adalah juga merupakan pembuat undang-undang. Padahal fungsinya mengontrol apakah benar atau salah. Oleh karena itu, sekarang ini berapa yang tepat untuk ditetapkan ambang batas di parlemen untuk tahun 2029 ini? Tentu kami akan mengundang pada RDPU ketika dilakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 ini. Kita akan terbuka ruang kepada siapapun, apakah politisi, akademisi, pemerhati, dan lain sebagainya. Mana angka yang paling tepat, apakah 1 sampai 2 atau 2, 3? Nah, tentu ini juga merupakan sesuatu yang diperlukan masukan saran kepada fraksi-fraksi yang akan memutuskan nanti tentu hasil daripada apa yang dirumuskan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR nantinya. Oleh karena itu menurut hemat saya, kami Komisi 2 terutama tentu membuka ruang kepada siapapun untuk berkontribusi, menyampaikan pandangan pendapat terhadap ambang batas yang dibahas pada malam hari ini, merupakan bagian dari apa yang kita perbincang ini, merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tentu kita juga berharap parlemen threshold ini tidak hanya di sini, juga bagaimana Presiden threshold juga harus merupakan sesuatu yang perlu juga ditindaklanjuti oleh Pruden untuk supaya azas-azas keadilan dan azas-azas demokrasi dan lain sebagainya juga merupakan bagian penting yang juga perlu kita selaraskan dengan Undang-Undang Dasar. Ya, baik. Nanti segmen selanjutnya saya akan tanyakan ke Mas Romi terkait apakah ini juga akan berpengaruh begitu atau ada implikasinya terhadap presidensial threshold ini juga kira-kira seperti apa ke depannya begitu. Mas Romi, tadi sudah dijelaskan begitu bahwasanya oleh Pak Gus Pardi, ini open legal policy nanti akan bergulir bolanya ke DPR dan juga pemerintah untuk kemudian dibahas dan juga dilakukan peninjauan, penataan kembali terkait dengan ambang batas parlemen ini. Komentar Anda, Mas Romi. Baik, terima kasih semuanya. Jadi saya kira yang pertama adalah JPPR tidak mempersoalkan ya berapa angka yang kemudian diinginkan, selama itu berorientasi dan juga berpihak pada kedaulatan rakyat, kita akan selalu support dan kita akan selalu berpihak pada setiap tindakan-tindakan yang berpihak pada kedaulatan rakyat. Untuk menjaga keutuhan dari hak suara rakyat, kita akan selalu dukung. Namun kita juga harus perlu memperlihatkan bahwa proses yang kemudian diajukan ini juga berbasis pada rasionalitas dan metodologi yang jelas ya, agar publik juga tidak menangkap dengan penuh resisten. Karena saya lihat di komen-komen berita-berita yang kemudian memberitakan terkait dengan putusan MK ini beberapa pihak netizen ini komentarnya terkait dengan resistensi terhadap pihak tertentu ya. Nah ini yang kemudian harus dihindari. Maka dari itu ini menjadi catatan bahwa ke depan proses sosialisasi terkait dengan upaya untuk bagaimana menyederhanakan partai politik, menemukan ambang batas yang ideal bagi kedaulatan rakyat, ini juga harus dilakukan oleh semua pihak gitu. Dan kemudian selain itu juga kalau tadi disebutkan bahwa ini ingin memutus ya
pemusatan kekuasaan yang kemudian ditetapkan 4% itu melalui DPR, toh ini juga kemudian akan dikembalikan lagi prosesnya kepada DPR gitu ya. Yang kemudian bisa saja DPR dan juga beberapa pihak elit politik ini juga memiliki klaim terhadap metodologi rasionalitas dalam menentukan ambang batas. Maka bisa jadi juga nanti kemudian ke depan meningkat gitu ya, 5 atau 7. Nah ini juga yang harus perlu diperhatikan. Maka dorongan tadi JPPR adalah sebetulnya meskipun ini open legal policy, tapi MK harus berani sebagai lembaga yang kemudian didirikan untuk menjaga demokrasi secara substansial. MK harus berani menunjukkan angkanya berapa gitu, agar nanti ini juga akan menjadi landasan bagi pembahasan di parlemen agar bisa mengukur apakah metodologi yang kemudian digunakan dan diklaim dalam proses legislasi ke depan itu konstitusional atau tidak sesuai dengan pertimbangan dan juga pandangan hakim konstitusi. Saya kira itu yang perlu menjadi catatan. Terima kasih. Ada tanggapan dari Prof. Juanda tadi? Mas Romi, saya pikir begini, jangan asal berani tadi melanggar prinsip-prinsip yang diatur oleh undang-undang. Kalau misalnya diserahkan pada MK bisa menentukan itu yang saya melanggar prinsip ya yang ada. Saya kira itu. Oke, Mas Romi, tanggapan Anda singkat saja Mas, sebelum saya akan ke Pak Agus Pardi. Iya, jadi saya kira ini akan menjadi muter-muter saja ya, lingkaran saja yang kemudian tidak akan terselesaikan. Karena tadi ya dorongan kita sebetulnya adalah MK ini kan lembaga yang untuk memperkuat demokrasi substansial ya. Saya kira wacana untuk ambang batas ini kan sangat substansial ya, berbasis pada metodologi, rasional dan segala macam lah. Nah ini kan menjadi penting kemudian MK juga memberikan narasi-narasi yang produktif untuk kemudian menghasilkan wacana yang substansial agar kemudian bisa dibawa dan menjadi rambu-rambu bagi legislasi dalam memproduksi peraturan yang akan ditetapkan. Toh negara kita juga menganut prinsip check and balances ya, saling mengawasi gitu ya, saling menyeimbangi. Bagaimana MK kemudian mengontrol melakukan kontrol juga terhadap parlemen, parlemen juga melakukan kontrol terhadap Mahkamah Konstitusi, begitupun sebaliknya terhadap eksekutif. Saya kira tidak ada masalah lah itu terkait dengan upaya-upaya MK mendorong agar angka-angka itu muncul gitu secara substansif gitu ya. Tidak perlu dipersoalkan. Terima kasih. Saya minta tanggapan dari Pak Agus Pardi terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Romi. Harusnya MK lebih berani begitu terkait dengan angka-angka ambang batas ini. Pak Agus, tanggapan Anda? Ya, tentu bagi kami di DPR ini adalah pintu masuk untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sesuai dengan apa yang disarankan tadi, dan kita semuanya menurut hemat saya sependapat perlu melakukan penguatan terhadap presidensial, kemudian penyederhanaan terhadap partai-partai politik peserta pemilu, kemudian juga ambang batas juga adalah sesuatu yang diperlukan. Oleh karena itu tentu ini menjadi pintu masuk bagi DPR untuk melakukan pembenahan, untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 7 2017 ini. Mudah-mudahan dengan masukan saran yang disampaikan tadi, saya yakin dan percaya bagaimana ke depan demokrasi yang substantif itu betul-betul merupakan sesuatu yang merupakan harapan dan keinginan teraplikasi di tahun 2029 itu. Ya, harus terus kita kawal bersama ya. Saya langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi, tadi Pak Agus Pardi mengatakan ini pintu masuk sebetulnya untuk bisa membenahi perlu penguatan presidensial. Nah, terkait dengan ambang batas ini begitu, apakah juga ada pengaruhnya, ada implikasinya terhadap presidensial threshold dari parliamentary threshold ini, Mbak Titi? Ya, mestinya ada kaitannya ya, karena melalui putusan MK ini, MK kan memberi rambu-rambu. Salah satu yang penting, meskipun Perludem tidak mendapatkan semua yang diharapkan, termasuk rumus yang ditawarkan juga tidak diadopsi, tetapi memang ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita kawal. Rambu yang juga penting adalah dengan memperhatikan bahwa menghindari besarnya suara tidak yang terbuang akibat tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Jadi kalau kemudian formula yang ditawarkan oleh pembentuk undang-undang
menghasilkan konversi suara yang terbuang itu kemudian menjadi lebih besar, atau suara terbuang itu angkanya meningkat, berarti dia menjadi inkonstitusional. Jadi hal-hal seperti itu perlu dipahami oleh pembentuk undang-undang dan juga pengawalan dari kita semua. Nah, selanjutnya memang karena akan dilakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilu, dan sebaiknya dalam siklus pemilu itu ada 3. Ada pra-elektoral, ada periode elektoral, ada pasca elektoral. Nah, pasca elektoral itu harus dimanfaatkan untuk melakukan kajian, melakukan evaluasi, merumuskan perubahan tawaran kebijakan, termasuk mereformasi persoalan-persoalan yang perlu didekati dengan perbaikan pengaturan dan juga menata kelembagaan. Nah, harapannya DPR tidak parsial, tetapi kemudian secara holistik mengevaluasi pelaksanaan pemilu kita yang terus terang banyak PR-nya, termasuk juga soal eksistensi ambang batas pencalonan presiden. Ambang batas pencalonan presiden ini sudah 30 kali lebih diuji ke Mahkamah Konstitusi, artinya secara sosial politik dia tidak kemudian menjadi sesuatu yang ajak begitu ya. Dan kami sendiri di Perludem itu sudah 2 kali menguji ambang batas pencalonan presiden, dan bagi saya sih belajar dari 2024 memang sudah saatnya kita betul-betul evaluasi ambang batas pencalonan presiden. Kalau saya pribadi dan juga Perludem, pandangannya kan tidak ada ambang batas pencalonan presiden. Sepanjang partai politik sudah menjadi peserta pemilu, mereka bisa mengusulkan pasangan calon, asal verifikasi pendaftaran dan verifikasi partai politiknya sebagaimana diatur di Undang-Undang Pemilu tidak dimanipulasi. Karena pengalaman kita di 2024 itu kan bukan narasi, bahkan soal adanya manipulasi di dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik, itu yang saya kira menjadi salah satu nokta atau noda di dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Aturannya sudah ternyata implementasinya justru terdistorsi begitu. Saya langsung terakhir minta tanggapan dari Prof. Juanda, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Titi, apakah juga ada pengaruhnya dengan presidensial threshold, karena 30 kali loh diuji, Perludem 2 kali menguji tadi. Ya, saya kira begini ya, sangat berpengaruh kalau mau diambil makna dan konsekuensi dari putusan ini ya. Ya memang dalam konstitusi yang saya pahami dari dulu, dari beberapa tahun yang lalu ya, udah didiskusikan di kelompok Asosiasi Hukum Tata Negara yang diketuai oleh Prof. Mahfud waktu itu. Kami sudah menyatakan, termasuk Prof. Saldi, saya juga mengatakan, tidak ada presiden person itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan itu dilakukan oleh Pak Perludem dan kawan-kawan di MK, tetapi tidak ditolak. Nah, artinya kenapa? Kenapa hakim konstitusi tidak sependapat? Nah, memang kita boleh berbeda pendapat, tapi kalau sudah visi misi dan prinsip-prinsip hukum konstitusi itu kita pahami, kan sama seharusnya itu sudah jelas di dalam pasal-pasal yang ada yang menyangkut misalnya bagaimana pencalonan presiden. Pencalonan presiden itu diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tidak bicara persoalan presiden persoal di situ. Nah, kembali pada persoalan ini sebenarnya yang paling penting adalah pertama adalah soal parliamentary threshold ini. Ini memang kewenangan dari DPR untuk merumuskan, mengatur, menetapkan ya kembali yang mana yang lebih cocok, layak dan rasionalitas untuk ya demokrasi dan penguatan kedaulatan rakyat kita. Yang kedua yang paling penting ya tidak hanya persoalan ambang batas ini, bagaimana para partai politik itu ya bisa melaksanakan fungsi-fungsi partai politik itu sendiri ya, dalam arti dia lebih efektif. Tidak seperti saat sekarang berlomba-lomba untuk membentuk partai politik, tetapi tidak ada efek domino pada kepentingan rakyat. Nah, ini yang saya kira perlu kita ingat, kita dorong bersama-sama. Boleh membentuk partai politik merupakan sebuah perangkat dalam sebuah negara hukum dan demokrasi, tetapi ingat keberadaan dari partai politik itu sendiri adalah untuk kepentingan rakyat. Nah, dan itu sinergi dengan putusan tadi untuk apa? Kedaulatan rakyat. Nah, kalau kedaulatan rakyat tidak diimplementasi oleh partai politik, apalagi di Senayan sana misalnya, ini kan percuma. Itu yang saya pikir yang lebih penting dibanding memang yang lain ya. Tapi ini juga penting. Tapi yang jangan tidak kalah pentingnya soal
fungsi partai politik harus diefektifkan. Fungsi dan peran partai politik harus diefektifkan begitu. Kita akan kawal bersama terkait dengan revisi dari ambang batas parlemen ini yang tentunya kita harus terus dorong. Pak Kuspardi, salam juga untuk teman-teman di Komisi 2 yang setidaknya ini harus terbuka, akuntabel dan juga transparan begitu, serta partisipasi yang tentunya diharapkan untuk sama-sama mengawal terkait dengan ambang batas parlemen yang sudah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Mbak Titi, Pak Kuspardi, dan juga Mas Romi, Prof. Juanda, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak-bapak, Mbak Titi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat malam.